Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada dan apapun profesi kita hari ini, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk mengawali setiap hari-hari kita. Marilah kita datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan untuk meminta kekuatan daripadanya. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas 19 ayat 3, demikian dikatakan. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Demikian firman Tuhan. Kehidupan kita pasti ada batasnya, atau keterbatasan hidup kita bukan berarti menghalangi kita untuk mencapai apa yang mau kita tuju. Demikian jugalah yang mau dirasakan oleh seorang yang bernama Zakeus, pemungut cukai. Dia memiliki tubuh yang pendek, tetapi dia berusaha untuk bisa melihat Yesus yang sedang melewati di mana dia berada. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, usaha kita bisa menjadikan kita dapat meraih apa yang kita inginkan atau harapkan. Tetapi tidak semua yang kita lakukan atau semua yang kita inginkan kita dapat dari usaha yang kita lakukan. Karena itu diperlukan iman, keyakinan untuk betul-betul melihat akan ada hal yang istimewa yang tanpa kita duga itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka itu juga yang terjadi dalam kehidupan Zakeus, yang dianggap orang yang paling berdosa karena pekerjaannya pemungut cukai, yang dimana dia bisa melipat kali gandakan apa yang dia tarik atau minta dari orang. Apapun yang dia lakukan itu akan menyakiti, menyinggung, bahkan mensengsarakan orang lain. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Zakeus, inilah yang mau diceritakan dengan kehidupan kita hari ini. Di mana Zakeus yang dianggap berdosa, maka Allah datang melalui Yesus Kristus. Sehingga terbukalah hatinya, terbukalah pikirannya dengan ketergerakan yang diberikan oleh Allah. Dia harus menembus batas yang ada dalam dirinya. Di mana badan yang pendek bukan berarti menghalanginya untuk bisa melihat Yesus. Maka kerinduan, keinginan yang telah hadir dalam diri Zakeus ini membuat dia berusaha dengan kondisi yang terbatas, tetapi dia harus bisa menembus batas. Dan inilah yang dilakukan oleh Zakeus. Akhirnya dia naik ke sebuah pohon, yaitu pohon ara, dan dari pohon ara itulah dia bisa melihat Yesus. Maka ketika dia bisa melihat Yesus, maka dia sungguh merasakan hal yang luar biasa dalam dirinya. Dan di mana Yesus bisa melihatnya. Dia bisa melihat Yesus dan Yesus bisa melihat Zakeus. Maka terjadilah yang namanya komunikasi yang begitu tidak diduga-duga oleh Zakeus. Maka Yesus mendapati Zakeus yang naik ke pohon ara, meskipun dengan keterbatasan yang bisa dia lakukan adalah memanjat pohon ara, maka disinilah terjadi di luar batas pikirannya. Di mana Yesus berkata, "Hai Zakeus, turunlah, aku akan pergi ke rumahmu." Maka inilah berita sukacitanya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, terkadang apa yang di dalam diri kita adalah hal yang tidak mampu, tetapi ketika kita yakin kita bisa melakukannya, maka disinilah kita akan melihat hal yang menjadi sukacita terbesar dalam kehidupan kita.
Maka disinilah yang mau dikatakan Bapak Ibu dan Saudara-saudara melalui firman Tuhan ini, yang mau dikatakan adalah ia berusaha untuk melihat. Maka di sini ada usaha yang harus kita lakukan. Tidak menyerah, tidak mundur, atau tidak gampang berputus asa, tetapi terus berusaha sehingga kita dapat melihat apa yang tidak kita tahu, sehingga kita mendapatkan hal yang luar biasa dari setiap usaha yang kita lakukan yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, lihat apa yang dia lakukan. Memang dia tidak berhasil, karena kegagalan akan terus terjadi, tetapi ingat, kegagalan itu bukan berarti memutuskan setiap pengharapan kita, tetapi ini mau melihat seberapa mampu dan kuatkah kita untuk terus berdiri, untuk terus berusaha. Karena disitulah Tuhan mau melihat kehidupan kita yang terbatas, tapi bisa menembus batas daripada apa yang ada dalam hidup kita. Maka jangan jadikan keterbatasanmu untuk tidak berusaha di dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami sehingga kami dapat merasakan penyertaan-Mu, di mana kehadiran-Mu menjadikan kami mampu melakukan apa yang tidak pernah kami pikirkan. Bahkan kami mampu berjalan di luar batas kemampuan kami karena Engkaulah yang menguatkan kami. Berkatilah hidup kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah hari-hari kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah, sumber dari segala apa yang ada dalam kehidupan kami. Karena itu terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.